Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Yesus.
Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
Shalom dan selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya buka masker dulu ya. Pagi hari ini kita bersuka cita karena sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada Tuhan, menaikkan pujian, mengagungkan nama Tuhan, dan terlebih indah lagi kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua masuk dalam satu teduh. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang telah memimpin hidup kita sepanjang minggu ini, hari lepas hari, jam demi jam, detik demi detik. Kita masuk dalam satu teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga selesai. Amin. Pagi hari ini kita menyadari Tuhan yang begitu baik menyertai hidup kita. Kita boleh hidup saat ini karena anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian ini yang berkata Grace Alone. Yang pujian pertama, bait pertama kita naikkan dalam versi bahasa Indonesia, dan selanjutnya dalam versi bahasa Inggris. Grace Alone. Di setiap janjiku Tuhan dan setiap doaku. Kita naikkan pujian bait yang pertama. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan besertaku. Tiap gunung ku tempuh, tiap gunung ku tempuh, harapanku teguh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Bait kedua kita naikkan dalam versi bahasa Inggris. Every soul belong to it. Every soul belong to it. Every heart belong to it. Everywhere we share His peace is only by His grace.
Mari kita renungkan betapa Tuhan di dalam kita. Di dalamku aku menang, katakan Tuhan. Aku menang bersamanya. Sekali lagi, aku menang bersama. Menang bersamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Engkau yang begitu baik memelihara hidup kami. Hari lepas hari Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada saat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami datang dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan. Kami meninggikan pujian ini karena kami mengingat besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan pimpinlah ibadah kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Ya Tuhan yang bertata di dalam hati kami, Tuhan memimpin kami sehingga setiap puji-pujian kami ya Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami pun rindu kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami hidup. Amin. Kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru pada minggu ini akan diambil dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saya ulangi, pembacaan ayat mas kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Kalau sudah menemukannya, mari kita bacakannya. Saya membacakan pertama kali, dan nanti yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari akan mengikuti bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bersama-sama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Kita saat ini akan datang ke hadirat Tuhan. Kita menyadari selama kita hidup, khususnya seminggu ini, kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, kita menyadari pada pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian Tuhan penebusku, yang akan disambut dengan medley dalamnya kasih-Mu Bapa. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan Tuhan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
Sekali lagi sampai kita merenungkan liriknya, kita naikkan pujian bait yang kedua. Engkau berikan harapan, ya Tuhan benar Kau berikan harapan. Dalam kesesakan akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, unaikan suku buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, unaikan suku buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Engkau ku sembah Tuhan, Kaulah yang terindah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau sekali lagi Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita katakan seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapa, kami datang pada Tuhan. Saat ini kami menyadari Tuhan, walaupun Engkau Allah yang setia, tapi kami manusia seringkali tidak setia pada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami menyadari betapa lemahnya kami, betapa berdosanya kami di hadapan Tuhan, karena kami sering jatuh dalam kesalahan dan pelanggaran. Kami sering mengecewakan Engkau. Bapa, pagi hari ini kami mohon darah Tuhan yang telah tercurah di kayu salib sekali lagi boleh mengampuni kami, menyucikan hidup kami. Bapa, kami mengakui segala kesalahan kami, segala perbuatan kami, ucapan kami, maupun segala pikiran dan rencana kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pagi hari ini Engkau kiranya boleh mengampuni kami ya Bapa, dan Engkau yang boleh menyucikan kami. Sehingga Bapa, melalui ibadah pada pagi hari ini kami boleh disucikan kembali di hadapan Tuhan. Kami boleh diteguhkan kembali, sehingga kami boleh menghadapi hari-hari esok dengan penuh sukacita, dan kami boleh menjadi teladan yang baik bagi nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena darah Tuhan yang telah tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu menyelamatkan kami, menembus kami, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah yang telah menyelamatkan kami. Ini doa kami Bapa,
ucapan syukur, dan pengakuan dosa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami hidup. Amin. Kita akan memasuki pembacaan Alkitab bertanggapan pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 1 sampai 8. Bersama-sama kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat yang kedua kita akan silih berganti sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 119. Berbahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kita akan mengulangi ayat yang pertama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Demikian pembacaan kita bertanggapan. Kita akan mengakui pembaharuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 220. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian KPPK 220, Ku tahu yang ku percaya. Padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Dia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Dan sejak aku percaya diberi hati baru, namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Dia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Sama-sama kita naikkan bait yang ketiga. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Dia dapat pelihara yang ku serahkan pada akhirnya. Namun tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Dia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Kita akan memperbarui iman kita. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini temanya kasih versus nafsu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Ku Taat Perintah-Mu. Kiranya pujian ini mau mengingatkan kita bahwa di dalam kita menjalani hidup kita, kita mau taat perintah Tuhan, kita mau sabar melakukan perintah Tuhan. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ku taat perintah-Mu Tuhan, ku sabar melakukan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi setiap kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kepada Pendeta Warisman kami persilakan.
Selamat siang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa sejenak. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kami, dan Engkau Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Engkau memberikan kami waktu yang baik, kesempatan yang indah, menikmati firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami tahu ini semua karena kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang menunjukkan kasih setia-Mu. Dengan Engkau hadir dalam hidup kami melalui kehadiran firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Engkau yang menolong kami agar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memberikan hati dan pikiran kami, memberikan waktu kami untuk menikmati Engkau melalui mendengar firman-Mu. Maka Allah Roh Kudus bersabdalah bagi kami, dan buatlah kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu. Demikian juga hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berkati di dalam mengajar dan memberitakan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi begini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kisah Esau dan Yakub adalah salah satu kisah yang sangat mengharukan dan sangat menyedihkan di dalam cerita Alkitab. Walaupun mereka ini adalah anak kembar, tetapi mereka seperti bukan bersaudara. 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar mengenai kisah keluarga Ishak ini. Sebelum mereka lahir saja Allah sudah memilih Yakub, dan ia membenci Esau. 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar hal itu. Pada minggu yang lalu, pada minggu kemarin, kita kembali diperhadapkan bahwa bagaimana perbedaan kedua anak ini. Ketika Esau lahir, ia warnanya merah dan berbulu. Tetapi ketika Yakub lahir, ia seperti anak normal pada umumnya. Ini sudah menunjukkan perbedaan yang sangat besar, yang sangat tajam di antara keduanya. Bahkan pada minggu yang lalu juga sudah dijelaskan kepada kita bahwa anak-anak ini pun dibedakan oleh orang tuanya. Ishak sayang kepada Esau, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Dan juga bahwa anak-anak ini ketika besar, Esau menjadi seorang pemburu. Dia seorang yang suka menikmati kesenangan di padang dan juga sekaligus menikmati kekerasan di dalam membunuh binatang. Tetapi Yakub bertumbuh menjadi seorang yang suka tinggal di rumah.
Dia suka mendengar cerita dari orang tuanya bagaimana kisah kehidupan keluarganya. Nenek moyangnya dipanggil oleh Tuhan. Dan bagaimana kisah mereka, kisah kelahirannya dan kakaknya Esau. Dan ini yang membawa Yakub lebih banyak merenung dan berpikir. Dan juga ia belajar banyak dari mamanya untuk bisa memasak. Dan ketika kita bicara mengenai tujuan hidup mereka, maka Yakub dia mengejar dan mencintai hak kesulungan, sedangkan Esau meremehkannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, agar kita sebagai pembaca modern tidak kebingungan ketika kita mencoba memikirkan mengenai kisah persaudaraan Esau dan Yakub ini. Maka Tuhan Yesus menjelaskannya kepada kita di dalam Matius pasal 19 ayat 30. Saya mengajak kita melihat bagian ini agar kita bisa mengerti apa maksud dari kisah persaudaraan Esau dan Yakub ini. Matius pasal 19 ayat yang ke-30, saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Silahkan Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-30, firman Tuhan begini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu, ini berlaku, perkataan Tuhan Yesus ini berlaku bagi Esau. Esau mendapatkan hak kesulungan melalui kelahiran, tetapi ia meremehkannya, dan Yakub mendapatkannya melalui janji. Perkataan Tuhan Yesus ini juga berlaku bagi orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Mereka telah ditebus dari perbudakan, tetapi tidak semua mereka kecuali Kaleb dan Yosua yang sampai di tanah Kanaan. Selain itu mereka mati di padang gurun. Ini juga berlaku bagi orang Israel secara umum. Mereka yang disebut umat Allah, tetapi mereka tidak semuanya adalah orang-orang yang disebut keturunan Abraham secara rohani. Karena mereka menolak Mesias, akhirnya Tuhan memanggil dan mengangkat gereja untuk menjadi umat kepunyaannya. Dan ini juga berlaku bagi kita Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen, bahwa tidak semua kita yang disebut sebagai orang percaya adalah benar-benar milik Tuhan. Karena banyak di antara kita yang telah menjual hal-hal yang sifatnya rohani karena kita terlalu cinta kepada dunia ini. Banyak di antara orang-orang Kristen yang meninggalkan iman kepercayaannya, yang terjebak kepada dosa-dosa dunia, sama seperti Esau telah menjual hak kesulungannya. Dalam kisah ini, kita bisa melihat bagaimana transaksi yang terjadi antara Yakub dan Esau. Dituliskan di sini bahwa pada saat itu Esau baru pulang dari padang. Mungkin dia tidak mendapatkan hasil buruan yang baik. Maka ia sangat lelah sekali. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat adiknya sedang memasak. Ditulis di sini, adiknya sedang memasak yang merah-merah, dan nanti dijelaskan di ayat berikutnya bahwa itu adalah kacang merah, Bapak Ibu. Ketika dia melihat makanan ini, maka dia merasa lapar. Nafsu makannya muncul, Bapak Ibu. Lalu dia meminta kepada adiknya. Ia ingin mencicipi makanan ini. Saya berpikir Bapak Ibu, ini adalah hal yang wajar. Setiap orang yang lelah apalagi lapar pasti sangat tergoda dengan makanan.
Dan ketika dia meminta kepada adiknya, berilah aku mencicipi sedikit dari masakan itu. Saya pikir juga ini adalah hal yang wajar. Karena sebagai saudara mestinya bisa hidup saling berbagi. Jadi ketika saya membaca, merenungkan ini, bukan jenis makanannya yang menggoda Esau sebenarnya. Tetapi sensasi yang dimunculkan oleh makanan itu. Biasanya Bapak Ibu, sensasi yang dimunculkan oleh makanan akan terlihat dari baunya. Selain itu warna dan penataannya. Dan juga rasanya. Jadi jika Bapak Ibu siang hari pada saat sedang kondisi mau makan siang, tiba-tiba bau ikan asin menyengat. Bapak Ibu, apa yang muncul dalam hati saudara ketika mencium bau itu? Maka pertama pasti muncul rasa lapar. Lalu ketika Bapak Ibu mendekati masakan itu lalu melihatnya, waduh mantap sekali, ditata dengan rapi, kelihatan warna cabenya merah-merah. Itu semakin menggoda bahwa kita kepingin makan dan rasa lapar itu semakin besar. Ini yang saya katakan sensasi yang dimunculkan oleh makanan, bukan jenis makanan tersebut. Maka sensasi ini Bapak Ibu biasanya diterima oleh alat indera manusia. Yang pertama itu adalah hidung, pembau. Dan yang kedua, sensasi itu juga ditangkap oleh mata. Dan ketiga, sensasi itu ditangkap oleh lidah. Jadi ada 3 alat indera yang menangkap pesan dari makanan, yaitu hidung, mata, dan lidah. Jadi ketiga 3 alat indera inilah yang mencium, melihat, dan merasakan. Ini yang saya katakan bahwa alat indera manusia adalah pembawa informasi dari dunia luar dan sekaligus pembawa godaan masuk dalam diri kita. Oleh sebab itu jika alat indera ini adalah sumber informasi dan sekaligus dia adalah tempat untuk masuknya cobaan dalam diri kita, maka Tuhan Yesus sangat memberikan peringatan keras untuk menjaga hidup kita. Saya mengajak kita melihat Injil Lukas. Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34. Tuhan Yesus mengatakan begini. Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Firman Tuhan begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah mengingatkan kita agar kita menjaga diri kita, termasuk alat indera kita, karena itu adalah pintu masuknya pencobaan. Karena kalau tidak menjaganya, maka di sini katakan, maka tiba-tiba hari Tuhan itu datang seperti jerat. Dan inilah yang dialami oleh Esau. Ketika dia tidak mampu menjaga dirinya, tidak mampu menjaga matanya, tidak mampu menjaga hidungnya, tidak mampu menjaga lidahnya, maka nafsu makannya tidak mampu dikontrol. Maka ketika transaksi ini terjadi, maka di sini kita bisa melihat bahwa Yakub tidak memberikan makanan yang dia masak ini secara gratis. Tetapi dia menuntut bayaran. Bayarannya apa? Dia mengatakan kepada saudaranya, tetapi jualah dahulu hak kesulunganmu itu kepadaku. Yakub tidak meminta uang. Tetapi dia meminta sesuatu yang ada kepada Esau. Yakub tidak meminta agar Esau harus membawakan hasil buruan kepadanya. Tetapi dia meminta yang tidak kelihatan, hak kesulungan. Bapak Ibu,
siapa yang tahu bahwa jika seandainya Esau menjual hak kesulungannya, siapa yang tahu? Tidak ada. Ini sesuatu hal yang tidak kelihatan tadi yang saya katakan. Jika seandainya kita berandai-andai bahwa Esau, okelah dia menjual. Papa mamanya pun tidak tahu. Status Esau dalam keluarga masih dalam pandangan orang tuanya, dalam lingkungan sosialnya, mereka masih melihat bahwa Esau adalah anak yang sulung. Bahkan mungkin jika mereka punya kakak, kartu keluarga, maka di sana tidak ada perubahan status ini. Jadi apa yang diminta oleh Yakub? Ini bukan dia minta hal legalitas. Sehingga ia tidak perlu mengundang orang sebagai saksi. Ia juga tidak meminta ada hitam di atas putih. Tetapi ia meminta, jualah dahulu hak kesulunganmu kepadaku. Ini artinya apa? Ini yang disebut dengan kecondongan hati. Kecondongan hati yang saya maksud Bapak Ibu adalah bahwa Yakub ingin meraih, berjuang, mengejar hal yang saleh. Walaupun itu tidak kelihatan, walaupun itu tidak merubah status sosial. Tetapi ia mengerti bahwa hak kesulungan ini adalah sesuatu yang rohani, sesuatu yang Tuhan janjikan. Sehingga ia mau mendapatkan karena sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi itu dilihat oleh Tuhan. Tetapi kecondongan hati Esau lebih besar terhadap makanan. Ia berpikir, wah sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ada satu buku yang pernah saya baca mengenai kecerdasan manusia. Di sana dituliskan bahwa tidak ada manusia yang bodoh. Semua manusia memiliki kecerdasan hanya dalam bidang yang berbeda. Lalu dia berikan ilustrasi oleh penulis buku ini. Jika di dalam sebuah kebun mangga contohnya. Lalu salah satu pohon mangga ini buahnya jatuh ke tanah. Lalu seorang anak lewat. Ketika anak ini melihat buah mangga yang jatuh, lalu dia berkata, "Oh Tuhan, jauhkanlah saya dari pencobaan." Lalu dia mengambil buah mangga ini, lalu dia berdoa, "Tuhan, tolonglah saya agar buah mangga ini tidak menggoda hati saya, agar saya tidak mengambil dan memakannya." Lalu di sini dikatakan penulis, inilah kecerdasan spiritual. Lalu inilah kecerdasan yang dimiliki oleh anak ini adalah kecerdasan rohani. Tetapi jika ada anak lain lewat, ketika anak ini lewat dan dia lihat buah mangga yang tadi, lalu dia berpikir, oh pohon mangga yang mana yang memiliki buah ini? Lalu dia mulai ambil alat pengukur Bapak Ibu. Dia mengukur pohon yang satu dengan pohon yang satu dengan buah yang jatuh tadi. Oh ini yang paling dekat, maka inilah buah ini jatuh dari pohon ini. Maka si penulis mengatakan inilah kecerdasan matematika. Tetapi jika ada seorang anak yang lain lewat Bapak Ibu, lalu dia melihat buah mangga yang sama. Lalu ketika dia melihat buah mangga ini, lalu dia mulai menghitung. Jika saya mengambil buah mangga ini, kira-kira saya jual ke pasar, lalu harganya berapa? Lalu penulis mengatakan inilah yang disebut dengan kecerdasan ekonomi. Jadi si anak memiliki kecerdasan, dia tidak mengatakan ini bukan masalah mencuri. Ini anak memiliki kecerdasan ekonomi sehingga ia memikirkan harga buah mangga. Tetapi jika seorang anak lain lewat Bapak Ibu, lalu dalam hatinya dia mengatakan, wah buah mangga ini pasti ada pemiliknya. Lalu dia mencari pemilik kebun tersebut. Lalu dia memberitahukan, Pak, ada buah mangga yang jatuh di kebun Bapak. Dan itu adalah buah mangga milik Bapak. Silakan ambil daripada diambil oleh orang lain. Lalu si penulis mengatakan,
Ini adalah kecerdasan emosional. Bapak Ibu, ini adalah kecerdasan manusia. Tetapi jika saya mencoba mengajak kita berpikir, kira-kira antara Esau dengan Yakub ini memiliki kecerdasan apa? Maka pasti kita mulai melihat bahwa Yakub ini memiliki kecerdasan spiritual. Karena dia mengejar hal yang rohani. Tetapi apa kecerdasan yang dimiliki oleh Esau? Esau memiliki kecerdasan ekonomi, Bapak Ibu. Yang penting aku kenyang dulu, menikmati rasa kacang merah ini. Mau hak kesulungan itu milik siapa? Toh saya juga mati. Maka jika ini adalah kita bicara dari sisi masalah kecerdasan manusia, maka saya katakan seluruh kecerdasan manusia apapun tanpa takut akan Tuhan adalah pemberontakan di hadapan Tuhan. Ini sama dengan kebodohan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, apa yang berhikmat bagi dunia dianggap Allah itu adalah kebodohan. Tetapi apa yang bodoh dianggap oleh dunia itu berhikmat di mata Tuhan. Apa yang lemah bagi dunia itu adalah orang yang kuat di mata Tuhan. Apa yang kuat di mata dunia adalah orang yang lemah di mata Tuhan. Ini terjadi dalam kehidupan antara Esau dan Yakub. Di sana dituliskan bahwa Esau ini adalah orang yang pintar berburu. Tetapi Yakub seorang yang lemah, yang tinggal di rumah. Tetapi ternyata tidak seperti itu di mata Tuhan. Esau yang mengejar dan mencintai hal-hal yang saleh dapat menjebak saudaranya karena nafsu yang telah menguasai Esau pada masa kelaparannya. Hal yang menarik, sesuatu yang menarik jika kita terus membaca kisah ini adalah bahwa bagaimana Yakub dan Esau bisa melakukan transaksi masalah hak kesulungan ini. Saya berpikir Bapak Ibu ketika saya membaca kisah ini, bahwa ini tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Artinya begini, bahwa tidak mungkin ketika Esau pulang dari padang, lalu tidak mendapat hasil buruan, dia sangat lelah, lalu dia pulang, dia mendapati adiknya sedang memasak. Lalu tiba-tiba dia berkata, Yakub tolonglah berikan aku mencicipi masakanmu itu yang merah-merah itu. Lalu tidak secara tiba-tiba langsung Yakub berkata, oke, saya memberikan engkau tapi jual dulu hak kesulunganmu. Ini saya katakan Bapak Ibu tidak mungkin ini terjadi secara tiba-tiba. Tetapi apa yang menarik, yang menurut saya adalah bahwa kedua anak ini sebenarnya sering mendengar dari orang tua mereka tentang kisah kehidupan nenek moyang mereka dan juga kisah kelahiran mereka. Ishak dan Ribka tidak mungkin tidak, pasti mereka menceritakan kepada kedua anak-anak ini. Mungkin di masa mereka sejak kecil, Ishak dan Ribka sering cerita bahwa kalian punya nenek moyang yaitu Abraham. Nah, kakek kalian dan nenek kalian dulu dipanggil dari tanah Ur-Kasdim, dari sebuah tempat yang jauh. Tuhan menyuruh kakek kalian, nenek kalian, Abraham dan Sarah, untuk meninggalkan rumah ayah mereka, meninggalkan saudara-saudara mereka, karena Tuhan menjanjikan tanah Kanaan ini. Lalu mereka meninggalkannya karena itu adalah perintah Tuhan. Lalu ketika kalian di dalam kandungan, Tuhan sudah mengatakan ada dua bangsa dalam kandungan mama. Yang satu akan menjadi lebih kuat, dan yang satu yang akan menjadi yang sulung di antara yang lain. Saudara, ketika cerita ini sering dikisahkan, maka saya
pasti bisa memahami bahwa kedua anak ini menerimanya dengan cara yang berbeda. Yakub yang sering tinggal di rumah, kisah ini sering dia renungkan dan dia pikirkan dan dia melihat kasih Allah di tengah-tengah keluarga mereka dan dia percaya tentang kisah ini sehingga ia mencintai hal-hal yang rohani. Ia mau mengejar hak kesulungan itu sebagai janji. Kenapa? Karena hak kesulungan ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar ini masalah status dalam keluarga. Di dalam Alkitab kalau kita membaca hak kesulungan ini, bahwa anak yang sulung akan menerima warisan 2 porsi ganda. Tetapi lebih dari itu, anak yang sulunglah yang memiliki hak untuk mewariskan janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Dan ini yang disebut dengan bahwa anak yang sulunglah yang menjaga eksistensi keluarganya di dalam pemeliharaan Tuhan. Makanya Yesus adalah yang sulung di antara kita. Dialah yang menerima berkat itu dan yang menjaganya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kesulungan ini bukan hanya bicara masalah status dalam keluarga, masalah status sosial, bukan hanya bicara tentang 2 porsi ganda warisan, tetapi ini sesuatu yang sangat penting, bahwa janji Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan seperti bintang dan pasir, dan aku akan menjadikan engkau berkat bagi segala bangsa. Janji ini akan terus dipelihara melalui anak sulung. Maka inilah yang direnungkan oleh Yakub dalam hidupnya. Dia merenungkan dan memikirkan hal ini dan dia melihat bagaimana cinta kasih Tuhan. Lalu dia percaya sehingga keinginan itu semakin kuat dalam dirinya dan kerinduannya, pengejaran hal yang saleh mengenai hal yang rohani ini adalah sesuatu yang harus dia raih. Tetapi Esau Bapak Ibu yang suka bersenang-senang di padang, dia tidak mengindahkan tentang kisah ini. Dia tidak peduli. Karena orang yang sudah menikmati kesenangan, orang yang telah terikat dengan kesenangan di dunia ini, maka ia tidak peduli tentang hal-hal yang kekal. Dia tidak memikirkan hal-hal yang rohani, karena seluruh kesenangan ini telah menjadi kepuasan di dalam batinnya. Dan inilah yang terjadi dengan Esau. Dan mungkin setelah ia besar ketika kisah ini diulang, lalu dia meremehkannya. Dia mungkin mengatakan kepada orang tuanya, peduli apa saya dengan kesulungan? Dan Yakub sering mendengar Esau dengan orang tuanya bertengkar. Dan Yakub sering mendengar bagaimana Esau meremehkan hak kesulungan itu. Maka ini yang saya katakan bahwa kisah ini tidak muncul secara tiba-tiba. Maka Esau pada waktu di mana ia mendapat kesempatan, dan pas ketika Esau pulang dari padang, lalu dia meminta, berikan aku mencicipi hal yang merah-merah itu. Maka kesempatan ini bagi Yakub ini adalah kesempatan yang baik. Lalu ia melakukan transaksi. Kalau begitu jualah dahulu hak kesulunganmu. Sesuatu yang kamu anggap remeh, sesuatu yang selama ini kamu anggap tidak ada artinya, berikanlah. Maka apa yang dilakukan oleh Esau? Karena memang di dalam pikirannya selama ini yang ada adalah meremehkan, maka yang muncul dalam hatinya, sebentar lagi juga toh aku akan mati, buat apa hak kesulungan itu? Lalu dia menjualnya. Saudara, saudari yang saya kasihi, saya percaya bahwa Ishak dan Ribka bukanlah orang tua yang menelantarkan anaknya. Sehingga saya percaya bahwa Esau ini sungguh-sungguh kelaparan mau mati.
karena tidak diberikan makan dan minum oleh orang tuanya sehingga sampai ia menjual hak kesulungan itu. Saya percaya Bapak Ibu bahwa di rumah mereka masih ada makanan. Sehingga ada sebenarnya cara yang lain untuk Esau untuk tidak menjual hak kesulungan itu. Tetapi Alkitab menulis bahwa kenapa Esau menjual hak kesulungannya? Karena ia memiliki nafsu rendah. Nafsunya lah yang telah mengendalikan dirinya. Nafsunya lah yang telah membuat dia kehilangan fokus. Maka masalah Esau ini sering kita dengar dengan istilah ADD, Attention Deficit Disorder. Bahwa nafsulah yang menjadi gangguan untuk Esau fokus pada perhatian yang utama. Nafsu atau keinginan yang tidak terkendali adalah pengganggu perhatian utama kita di dalam jalan mengasihi Tuhan. Dan inilah penyakit akut bagi manusia modern, Bapak Ibu. Jika makanan adalah pengganggu perhatian utama Esau, sehingga ia menjual hak kesulungannya, ia makan, ia minum lalu berdiri dan sudah melupakan semuanya. Tetapi bagi kita yang hidup di zaman ini, di zaman yang kita kenal dengan zaman pink dan kering, di zaman di mana teknologi canggih, maka setiap hari kita menjalani hidup dalam front secara bersamaan. Ketika kita bangun pagi-pagi, ada pengganggu hidup kita yang mengalihkan fokus kita dari hal yang utama. Bunyi WA, ping, masuk. Belum lagi TikTok. Belum lagi YouTube, belum lagi pesanan online, belum lagi berita yang harus kita update, belum lagi kita cari makanan yang lagi diskon, belum lagi kita melihat sinetron favorit, belum lagi games yang harus kita selesaikan, belum lagi pertemuan rapat online, dan belum lagi percintaan di dunia virtual bagi kita yang masih muda. Bapak Ibu coba lihat ketika kita bangun semua ini disibukkan dengan hal yang semacam ini. Di dalam satu alat yang kita sebut dengan handphone. Semua bunyi ping dan kring akan terus mengalihkan perhatian kita dalam tiap menit. Rata-rata pengalihan perhatian manusia terjadi dalam tiap menit. Maka disinilah Bapak Ibu, mengapa tadi saya katakan bahwa ini penyakit akut bagi manusia modern. Karena di dunia yang saat ini kita sedang jalani, di dunia teknologi yang berkembang ini, kita sering melakukan dosa-dosa yang tidak bermoral, yang tidak kelihatan. Kita sering telah kehilangan hal yang utama. Kita sering telah disibukkan dengan pengalihan-pengalihan alternatif-alternatif lain. Sehingga rasa cinta kita kepada Tuhan menjadi sesuatu yang tidak utama lagi. Termasuk ketika kita mendengar khotbah saat ini, Bapak Ibu. Di dalam beberapa menit saya khotbah ini, berapa bunyi handphone di tangan kita, ping, kring, dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa saja Bapak Ibu tergoda saat ini, mau membuka, teralih perhatiannya. Belum lagi
bau masakan yang mungkin mengalihkan perhatian kita. Belum lagi mungkin anak-anak kita yang mau mencoba mengalihkan perhatian kita. Belum lagi bunyi bel yang mungkin ada orang mau mengantar makanan dan lain sebagainya. Dan kita sering terjebak dalam hal-hal yang seperti ini. Sama seperti Esau yang menjual hak kesulungannya. Tetapi bukan berarti bahwa ini semua adalah hal yang tidak berguna. Oh kalau begitu, kalau dunia sekarang ini, yang saya katakan dunia pink dan kering, adalah dunia yang bisa menjebak saya, membawa saya, mengganggu perhatian saya sama yang utama, berarti saya tidak perlu menggunakannya. Ini juga salah Bapak Ibu. Tetapi yang saya maksudkan adalah bagaimana kita tetap fokus dalam hal yang utama agar perhatian kita di dalam mengasihi dan mencintai Tuhan tidak sampai ditarik oleh alternatif lain. Maka fokus ini Bapak Ibu adalah bahan bakar bagi kita untuk bisa menyelesaikan banyak hal dalam hidup ini. Dua kata yang paling penting agar kita bisa mengerti itu fokus. Dua kata ini yang menentukan apakah saya ini benar-benar fokus atau tidak. Yang pertama itu adalah menata dan yang kedua adalah menarik diri. Jadi jika saya menata dan menarik diri akan membawa saya kepada titik fokus. Jadi ketika banyak keinginan-keinginan, ketika banyak hal pengganggu kita, banyak alternatif lain yang mau mencuri keinginan hati kita, yang mau menarik hati kita, maka kita mulai menata. Menata mana yang paling utama di antara semua alternatif itu. Dan kita harus menempatkan yang utama menjadi perhatian. Dan kita harus menarik diri untuk sementara waktu kepada alternatif lain. Maka jika kita bisa menata semua hal keinginan, semua hal pengganggu yang ada di sekitar kita, dan melihat apa yang utama, dan menarik diri dari alternatif lain yang tidak terlalu penting untuk sementara waktu, maka saya katakan Bapak Ibu, kita akan bisa, kita akan bertumbuh mengasihi Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan rohani, kita akan menjadikan Tuhan sebagai hal yang utama, dan kita tidak akan menjual hak kesulungan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukankah ini yang sedang terjadi? Kenapa banyak orang-orang yang disebut dengan orang Kristen kehidupannya tidak mencerminkan Kristus? Karena mereka tidak fokus kepada hal utama. Seluruh hal-hal dunia telah menjadi pusat perhatian mereka. Kenapa kita dengar ada pengkhotbah hamba-hamba Tuhan akhirnya meninggalkan pelayanan mereka. Mereka menjadi pebisnis karena mereka tidak fokus kepada hal-hal yang utama. Kenapa banyak orang-orang yang kita dengar mereka adalah aktivis gereja, tetapi akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, mencemarkan nama Tuhan, karena mereka tidak mampu fokus kepada hal-hal yang utama. Mereka tidak berani menata, mereka tidak berani menarik diri dari alternatif lain. Tetapi pada hari ini mari kita melihat Esau menjadi sebuah peringatan bagi kita. Agar kita mengejar hal-hal yang kudus, menjadikan itu sebagai yang utama. Seperti Yakub di dalam pengejarannya. Oleh sebab itu, sebagai bagian terakhir dari khotbah ini, bahwa kita bisa menyadari
bahwa jika kita benar-benar mencintai Tuhan, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan selalu menata seluruh hal-hal di dalam kehidupan kita dan menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam semuanya. Sama seperti Tuhan Yesus di dalam perjalanan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Kita sering membaca Alkitab bahwa Tuhan Yesus sering mengundurkan diri dari kerumunan orang, sering mengundurkan diri dari tengah-tengah murid-muridnya. Lalu ia mengambil saat seorang diri berdoa kepada Bapanya. Kenapa Yesus melakukan itu? Ketika ia sedang dikerumunin banyak orang, ketika orang-orang banyak sedang memuja-muja dia, Tuhan Yesus mengundurkan diri dan dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapanya. Agar alternatif lain yang mau mengambil posisi utama, Tuhan Yesus singkirkan. Dia menyingkir sejenak agar yang utama, pergaulan dengan Bapanya, hubungan relasi dengan Bapanya adalah sesuatu yang utama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saat ini dan seterusnya, biarlah rasa cinta kita kepada Tuhan bertumbuh melalui perhatian kita kepada hal yang utama. Dan jangan kita memberikan diri diikat oleh nafsu dunia yang bisa menghilangkan kita pada titik yang utama ini. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Roh Kudus berkati dan materikan firman-Mu di dalam hati kami. Karena dunia di mana kami hidup saat ini adalah dunia di mana banyak alternatif yang mencoba mengalihkan perhatian kami daripada Engkau Tuhan. Tetapi tolonglah kami untuk bisa fokus agar kami mampu menata dan menjadikan Engkau Tuhan sebagai hal yang utama dan mampu berani menarik diri sejenak dari alternatif lain agar kami bisa mengasihi Engkau, benar-benar bisa memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus, Engkau yang memberkati dan menjaga firman-Mu, dan terlebih menolong kami untuk mampu mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, manusia yang lemah ini. Kami tahu betapa lemahnya diri kami. Kami tahu bahwa kami sering terjebak pada alternatif lain yang mencoba menjauhkan kami daripada Engkau Tuhan. Kami sering menganggap remeh persekutuan dengan Engkau setiap hari. Kami sering menganggap remeh ibadah. Kami sering menganggap remeh persekutuan doa. Kami sering menganggap remeh Bible class. Kami sering menganggap remeh persekutuan komisi. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami terlalu mengalami rasa nyaman dengan hidup seperti sekarang ini. Ampuni kami Tuhan dan tolonglah kami. Pulihkan kami. Agar kami boleh mampu menata seluruh hal-hal dalam hidup kami. Dan menjadikan Engkau Tuhan sekali lagi sebagai pusat dari segala-galanya, sebagai yang utama dalam hidup kami. Berkati kami jemaat-Mu ini, tolonglah kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama menyimak warta pada hari ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami menyambut dengan sukacita seluruh jemaat yang dengan tetap setia beribadah secara online ini.
harapan dan doa kita, kiranya Tuhan Yesus yang tetap memelihara kita di masa-masa pandemi ini, dan biarlah Tuhan yang tetap memelihara iman kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Kami selalu terus mendukung jemaat yang saat ini terdampak pandemi melalui pelayanan diakonia. Jika ada jemaat yang membutuhkan pelayanan diakonia ini, silakan menghubungi kami majelis atau ketua-ketua PW. Dan jika ada jemaat yang mau mendukung pelayanan diakonia ini juga, baik melalui materi ataupun melalui doa, kami sangat berterima kasih atas dukungan dan pelayanan saudara. Pada hari Jumat ada persekutuan pasutri kepada seluruh jemaat. Pasutri, mari kita ikut persekutuan ini via Zoom, biar kita boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan terlebih di dalam hidup mengenal satu dengan yang lain dalam keluarga. Kami juga memberitahukan mengenai laporan keuangan. Bapak Ibu boleh melihat di warta yang telah dikirimkan melalui WA, juga pokok-pokok doa, jadwal pelayanan selama bulan ini, juga jadwal persekutuan. Silakan Bapak Ibu terus mendukung gereja kita juga, agar gereja kita boleh terus tetap setia di dalam melayani selama masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu juga boleh melihat jemaat yang berulang tahun. Mari kita terus mendukung mereka, agar mereka juga boleh tetap menikmati sukacita dan terlebih pemeliharaan Tuhan. Ada beberapa jemaat yang berulang tahun di bulan Februari ini. Ada Ricky Valentino tepat hari ini. Ada Ibu Fenianti tanggal 19 Februari, ada Ibu Aci di tanggal 18 Februari. Selamat ulang tahun. Dan pada minggu yang baru ini nanti ada Ibu Vero 23 Februari, Ibu Veronica, kemudian ada Saudari Filani 24 Februari, dan ada Ibu Chen Suichin tanggal 25 Februari. Jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka dan turut mengucapkan selamat. Demikian juga Bapak Ibu boleh melihat ada jemaat-jemaat yang merayakan wedding anniversary di bulan ini. Selamat untuk Pak Kiki Cahya dan Ibu Eli di 3 Februari, Bapak Levin Halim dan Ibu Ervia di tanggal 9 Februari, Bapak Hendi dan Ibu Wani di tanggal 18 Februari, Bapak Beri dan Ibu Erin tanggal 28 Februari. Demikian warta jemaat hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk boleh berdiri, kita sama-sama mengucapkan visi misi gereja. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi.
Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, biar kiranya Allah Roh Kudus yang terus menolong kami hidup melakukan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Beberapa di antara jemaat-Mu di GP Kris Pasar Baru ini, saat ini Tuhan telah terpapar wabah virus ini. Kami mendengar Saudara Chandra. Ya Tuhan, tolonglah kiranya Engkau yang tetap memelihara Chandra, memulihkan, menyembuhkan di dalam kasih-Mu. Dan terlebih kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau beri dia hikmat untuk mengerti kehendak-Mu lewat semua ini agar dia boleh semakin mengenal Engkau. Demikian juga untuk papanya Ibu Yanti dan Ibu Wani. Ya Tuhan, saat ini orang tua kami ini sedang dirawat di rumah sakit karena wabah virus ini. Tuhan tolonglah. Kiranya Engkau ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan. Biarlah kuasa-Mu boleh bekerja untuk memulihkan papa dari Ibu Yanti dan Ibu Wani. Terlebih Engkau tahu kerinduan anak-anaknya ya Tuhan. Agar orang tua kami ini boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kami mohon anugerah-Mu Tuhan, kiranya Engkau bekerja melalui ini semua, agar ia boleh semakin memahami bahwa hanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga kami mendengar Pak Yance, Saudara Hendro sedang kurang sehat, juga Chloe anaknya, Pak Andri dan Ibu Selviona. Ya Tuhan, mereka dalam kondisi kurang sehat. Apapun penyakit yang mengganggu mereka, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka. Sehingga mereka pun Tuhan boleh menikmati pertolongan-Mu. Juga kami berdoa untuk anaknya Ibu Aci. Juga Cik Acui, Ko Ali, anaknya, ya Tuhan, mereka juga terpapar virus corona ini. Tuhan juga yang menolong menyembuhkan. Seluruh proses pengobatan, Tuhan berkati itu semua. Sehingga ini menjadi sarana anugerah-Mu untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami di masa-masa musim ekstrim ini Tuhan. Kami mendengar beberapa daerah terjadi bencana alam, banjir dan lain sebagainya. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu terus bekerja di dalam memulihkan kondisi bangsa kami. Terlebih mereka yang saat ini terdampak karena bencana alam. Tuhan, kiranya Engkau memberi pertolongan. Engkau berkati pemerintah di dalam menangani semua ini Tuhan. Beri mereka hikmat di dalam memberi pertolongan, membantu. Sehingga mereka yang saat ini mengalami masa-masa sulit, mereka boleh menikmati pertolongan-Mu. Demikian juga Tuhan, berkati pemerintah negara kami, berkati Presiden kami Joko Widodo, berkati Wakil Presiden, berkati para Menteri Kabinet, Engkau berkati para wakil-wakil rakyat di DPR, kepala-kepala daerah dan jajarannya. Tuhan berkatilah mereka Tuhan. Beri hikmat untuk terus menjaga kesatuan bangsa negara dan untuk terus memperhatikan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi bangsa ini. Terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan, kesulitan yang luar biasa yang kami alami, kesulitan ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Terlebih di masa menghadapi pandemi ini, ya Tuhan beri mereka kekuatan hikmat untuk bisa peduli kepada rakyat, untuk bisa membantu sehingga rakyat Indonesia boleh terus menikmati pemeliharaan. Dan terlebih Tuhan, perjuangan pemerintah negara kami di dalam mengatasi pandemi ini Tuhan, tolonglah. Vaksin yang saat ini telah disiapkan, Tuhan berkatilah. Berkati pendistribusiannya, berkati vaksin ini agar efektif dan aman. Dan biarlah semuanya ini Tuhan boleh menyatakan pertolongan-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak melupakan bahwa Tuhan telah memelihara kami di sepanjang minggu ini. Kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan,
untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami akan memasuki minggu yang baru ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami, jagalah kami, jauhkan kami dari penyebaran wabah virus corona ini. Dan terlebih Tuhan, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati pekerjaan usaha kami, sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Ya Tuhan, kami titipkan dalam tangan Tuhan rapat pertemuan majelis setelah ibadah ini nanti. Tuhan berkatilah agar seluruh pertemuan ini boleh berjalan dengan baik untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Berikan kami hikmat, dan Tuhan, Engkau yang menolong setiap diaken untuk bisa mengikuti rapat hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh dan silakan duduk. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.